Dan kemudian tiba-tiba ketika saya sadar lagi, saya sudah ada di Bandung. Kira-kira bagaimana perasaan saya? Dia bisa berubah menjadi seorang laki-laki yang dewasa. Dia bisa berubah jadi anak-anak. Oh gitu. Dia bisa berubah jadi ibu-ibu atau bukan sosok manusia, Kang. Bisa jadi robot, bisa jadi superhero, bisa jadi monster, bisa jadi apa, tergantung alter ego yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, jadi kalau di ID itu dia nggak sadar, dia malah amnesia, karena dikuasai sama identitas yang lain. Identitas dirinya hilang. Kok saya ada di Bandung, saya nggak mau kerja. Nah, pada fase awang sampai ke Bandung itu dikuasai sama alter yang lain, dia nggak sadar dikuasai oleh siapa. Itu kan problemnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya di FYP Podcast. Dan kali ini kita akan membahas tentang topik yaitu kepribadian ganda. Saya sendiri juga nggak tahu ya kepribadian ganda itu apa sih sebenarnya. Untuk lebih tepatnya kita langsung aja kepada narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Kang ya? Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kang di FYP Podcast. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik dan selalu baik kalau udah diundang. Bawaannya selalu semangat deh pokoknya. Ya, alhamdulillah ya. Semoga selalu sehat walafiat ya, sehat lahir batin. Begitu juga dengan sobat FYP Podcast di sana. Kita langsung aja ya perihal tentang kepribadian ganda. Kepribadian ganda itu sebenarnya apa sih gitu ya? Kepribadian ganda. Wah, materi yang sangat menarik. Kepribadian ganda atau dalam bahasa medisnya disebut sebagai DID atau Dissociative Identity Disorder, atau dengan bahasa lain itu adalah multiple personality, atau bahasa lainnya juga multiple personality. Berarti kan lebih ya personality, atau bahasa lainnya split personality. Kalau bahasa kita bilangnya kepribadian ganda. Jadi sederhananya kepribadian ganda itu sesuatu yang disebut sebagai gangguan mental atau mental disorder, di mana si penderitanya, di mana si pengidapnya, dia memiliki identitas lain di dalam tubuhnya. Jadi orang yang mengidap kepribadian ganda ini dia memiliki 2 atau bahkan lebih identitas di dalam dirinya. Identitas ini itu bukan identitas dia yang sebenarnya, Kang. Jadi identitas yang lain gitu. Di dalam diri Aki Amud ada Hendra dengan identitas Hendra gitu loh, bukan hanya identitasnya Aki Amud yang saat ini datang masuk ke dalam tubuh Aki Amud, maka itu akan menjadi berubah identitasnya. Jadi ada identitas lain di dalam tubuh seseorang. Makanya disebut sebagai multiple personality atau kepribadian yang memang lebih dari satu, dengan identitas yang berbeda. Yang dia bawa berdasarkan, kalau bahasa kita itu bahasa medisnya sebut sebagai alter ego. Nah, itu alter ego. Jadi di dalam tubuh orang pribadi itu ada host. Host itu kita nih, orang yang normal. Kalau dalam kondisi normal dia normal, dia punya keluarga, dia punya tetangga, dia punya teman. Tetapi ketika alter egonya sudah masuk ke dalam diri host tersebut, terjadinya switch gitu ya, split, maka Hendra yang ada interaksi seperti ini itu akan tidak sadar gitu, sudah dikuasai sama alter egonya yang entah alter egonya yang seperti apa. Gitu kan. Jadi alter ego itu bisa banyak gitu, bisa 1, 2, 3 atau bahkan lebih dari 100 gitu. Lebih dari 100. Terakhir aja kasus Billy Milligan itu ada 24 itu dengan dia kepribadian. 23. Iya, dia bisa berubah menjadi seorang laki-laki yang dewasa. Dia bisa berubah jadi anak-anak. Oh gitu. Dia bisa berubah jadi ibu-ibu atau bukan sosok manusia, Kang. Bisa jadi robot, bisa jadi superhero, bisa jadi monster, bisa jadi apa gitu, tergantung alter ego yang masuk ke dalam tubuhnya dia. Nah, ketika alter ego itu sudah masuk, sudah switch ke dalam diri si host, si hostnya itu, maka dia tidak punya kendali lagi. Jadi itu bisa berubah sesuai dengan alter egonya. Kalau alter egonya masuk anak-anak ya jadi anak-anak, Kang. Gitu. Ngomongnya kayak anak-anak, cara berpikirnya juga anak-anak gitu.
Kalau yang masuknya perempuan ya jadi kayak perempuan, gaya bahasa. Yang uniknya orang yang mengidap kepribadian ganda ini, ketika alter egonya masuk, misalkan tadi dia nggak bisa bahasa Inggris, tetapi yang masuk mungkin orang luar negeri yang notabene alter egonya adalah orang Inggris misalkan, dia bisa bahasa Inggris gitu loh. Unik ya tuh. Unik kan, orang yang normal saya nggak bisa bahasa Inggris misalkan tiba-tiba masuk alter ego yang bahasa Inggris, orang Inggris gitu, dia aksennya juga bahasa Inggris. Jadi identitas itu yang menguasai si tubuh itu. Jadi multiple personality atau DID atau kepribadian ganda ini memang sesuatu mungkin kedengarannya keren. Jadi kalau DID itu dia nggak sadar, dia malah amnesia, gitu. Karena dikuasai sama identitas yang lain. Identitas dirinya tuh hilang. Gitu. Jadi hari ini saya ngobrol dengan Aki Amud, ngobrol seperti ini, tiba-tiba ada alter lain. Nah, saya nggak sadar, dan kamu tuh siapa? Dan kamu juga nggak kenal saya siapa, gitu. Ketika alter itu masuk. Gitu. Kalau multiple atau DID atau kepribadian ganda, ya hilang semuanya. Dia malah amnesia pada momen itu. Dia nggak sadar. Sampai ada gini, Kang, kasusnya ada seseorang yang mengalami kepribadian ganda, dia tuh hari itu mau berangkat kerja gitu loh. Mau berangkat kerja ke kantor, tiba-tiba ketika dia sadar dia sudah ada di mana gitu, sudah ada di Bandung misalnya, di Karawang. Tiba-tiba di Bandung, kaget gak Kang kalau jadi orang seperti itu? Saya mau kerja nih, mau ke kantor di Karawang, dan kemudian tiba-tiba ketika saya sadar lagi, saya sudah ada di Bandung. Kira-kira bagaimana perasaan saya, Kang? Bisa nggak segitunya? Ya, ikan kaget dong. Kok saya ada di Bandung? Saya kan mau kerja. Nah, pada fase dari Karawang sampai ke Bandung itu dikuasai sama alter yang lain. Dia nggak sadar dikuasai oleh siapa. Itu kan problemnya. Nah itu ya. Kalau bahasa kita nih, kalau orang umum bilangnya mungkin kesurupan, gitu ya, kerasukan. Sehingga kalau begitu kan dibawa di ruqyah, bawa ke paranormal. Tapi kalau yang di ID nggak begitu. Enggak. Gitu. Dia betul dimasuki oleh alter ego yang dia bentuk. Gitu, Kang. Terus kemudian itu penyebabnya sebenarnya apa sih? Sampai hari ini penyebab orang DID kita belum bisa mengidentifikasi secara pasti ya. Tetapi dari sekian banyak hari ini orang yang memang mengalami kepribadian ganda atau DID, hampir semua riwayat hidupnya menyatakan bahwa dia mengalami masa kecil yang sangat suram gitu, dengan kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan. Jadi terjadi pada masa trauma dia waktu kecil. Karena itu. Kebayang nggak, Kang? Kalau kita dimarahin sama orang tua, sedih nggak? Sedih ya. Nah, kebayang nggak kalau ada anak kecil, anak usia main, dia dipukulin sama orang tuanya, dia didiskriminasi sama lingkungannya, atau dia diperkosa, dilecehkan seksualnya, tidak ada orang yang menolong. Kebayang nggak kejadian perasaan anak seumur itu pada fase itu, Kang? Pasti sesuatu yang sangat tidak enak, sangat tidak nyaman gitu loh. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Nah, pengalaman traumatik dia waktu kecil itu bisa jadi pemicu terjadinya DID. Jadi pada saat dia dimarahin ya, misalkan Aki Amud sebagai orang tua dan saya sebagai anaknya marahkan ke saya nih ya, nonjok saya, nampar saya, atau mungkin kalau orang tuanya perokok disundut di ini gitu ya, tangannya pakai rokok gitu ya, dan segala macam. Tersiksa nggak saya? Tersiksa banget kan? Takut nggak? Takut. Sehingga apa yang dilakukan sama saya? Mungkin mengumpet kan, dicari tempat lemari atau di pojokan segala macam sampai nggak mau ketemu sama orang tuanya gitu loh. Nah, pada fase saya ketakutan, pada fase saya gemeteran itu, maka pikiran saya menciptakan alter atau orang-orang yang diciptakan gitu. Andai saja saya jadi superhero, andai saja misalkan orang tua saya, ibu saya masih hidup, andai saja kakek nenek saya jadi hidup gitu. Dan dia membayangkan menjadi seseorang yang seperti itu gitu. Itu nggak sadar karena kan ketakutan yang luar biasa, traumatis sangat luar biasa. Pada pas itu dia menciptakan sosok-sosok gitu loh. Mungkin ketika dimarahin orang tua dia memilih sosok sebagai robot gitu loh. Semoga saya jadi robot biar nanti orang tua mau ngapain saya kuat segala macam. Nah gitu loh. Pada pas itu sesuatu yang diciptakan sama yang bersangkutan. Emang diciptakan, dibentuk sama yang bersangkutan. Itu. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin pada
fase jadi dia sering nonton film gitu ya. Dia nonton sebagai ada monster yang kuat, gagah segala macam, sehingga dia membayangkan andai saja itu ada di diri saya gitu. Mungkin saya nggak akan dibully lagi, mungkin saya nggak akan diintimidasi gitu. Sesuatu anak kecil pada fase itu kan nggak sadar, tapi ketika itu muncul dia merasa itu nyaman. Awalnya mungkin dia fantasi dan segala macam, tetapi sampai tiba waktunya di mana alter itu justru menguasai dia dengan identitasnya dia gitu, dan identitasnya hilang. Jadi ciri utama dari orang kepribadian ganda itu dia mengalami amnesia, bukan amnesia hilang ingatan berkepanjangan, tapi pada saat alter ego itu masuk dia amnesia. Saya nggak sadar lagi saya di mana, digerakkan oleh apa segala macam. Enak ya kan posisi seseorang yang ketika sadar dia langsung ditangkap polisi. Enak lah. Enak. Kemudian di pengadilan saya bilang, kamu habis memperkosa ya, kamu habis menculik ya. Saya nggak sadar kapan saya menculik, kapan saya memperkosa, gitu loh. Tetapi pengakuan dari korban, orang kamu yang perkosa saya, orang kamu yang culik saya. Saya sumpah, misalnya sumpah demi Tuhan, saya enggak. Misalkan gitu ya. Enak jadi orang seperti orang itu. Kasian banget ya. Kasian, nggak enak. Tetapi memang pada faktanya dia yang melakukan itu kepada si korban, tetapi bukan dia, tapi alternya yang lain. Itu terjadi pada Billy Milligan kan. Itu anomali nggak maksudnya? Maksudnya? Ya kayak tadi kasih seperti demikian, terus tiba-tiba dia ditangkap polisi misalkan seperti apa gitu. Padahal emang real orang lu yang lakuin gitu loh. Kamu yang lakuin gitu. Kata korban lu gitu. Iya, gitu kan. Itu gitu. Maksudnya anomali nggak? Ya, karena memang dia nggak sadar, karena bukan secara personal, bukan dia gitu, tapi secara tubuh memang dia gitu. Sehingga orang yang mengalami demikian di mata pengadilan ketika ada saksi ahli, misalkan psikolog atau psikiater, maka orang bersangkutan tidak dijerat hukum karena sejatinya bukan dia. Gitu. Ada juga apa sih kayak seolah-olah nggak tahu ya, Allah alam itu yang kayak hal seperti itu meminjam tubuh beliau gitu ya. Meminjam tubuh beliau. Bahasanya gitu. Begitulah. Itu gimana? itu yang terjadi teman-teman FYP, itu yang terjadi. Kebayang nggak tiba-tiba mau berangkat sekolah dan ketika sadar kalian sudah ada di gunung misalkan. Kan nggak enak ya. Karena pada proses berangkat sekolah kamu dikuasai sama alter yang lain dan dia senang naik gunung misalnya. Ketika sadar kamu sudah atas gunung, kalau posisi dia kita pasti nangis ya, jadi nggak enak banget. Karena hari ini jadi bercandaan orang-orang ya, gue punya kepribadian ganda nih, tiba-tiba gue jadi kuat, tiba-tiba gue sedih, tiba-tiba gue senang. Itu bukan kepribadian ganda. Orang kepribadian itu nggak sadar dia tuh dikuasai. Kadang-kadang saya juga sering dengar ya teman-teman itu lagi berdialog atau bercakap gitu, berbicara tentang alter ego yang kayak mereka tuh kayak keren gitu kan, kayak happy gitu kan. Kata saya berpikirnya apaan sih gitu alter ego gitu. Nah, berbicara tentang alter itu sebenarnya alternatif atau gimana maksudnya? Enggak, itu tuh ada identitas lain. Identitas yang menguasai tubuh si host, tubuh si orang bersangkutan gitu. Jadi orang-orang yang mungkin entah hidup pada zaman kapan atau mungkin fiksi saja gitu yang diciptakan oleh manusia, ataupun hal-hal lain yang sebenarnya tidak ada di muka bumi tapi itu muncul dan dia membawa identitasnya sendiri. Itu bisa. Nah, kalau orang biasanya ada orang yang mungkin kerasukan, mungkin dia masih sadar dirinya tuh ada di sana gitu loh. Iya nggak Kang? Masih sadar, tapi orang yang di ID dia hampir diponis dia amnesia pada fase itu. Dia tidak mengetahui dirinya itu dikuasai sama, dia pun nggak sadar yang masuknya siapa gitu loh. Yang sadar siapa ya orang lingkungannya, orang sekitarnya. Kami bersama Kang Hendra ngobrol asik dan santai tetap di FYP Podcast.